Halo guys, Hot One News di sini. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ya, video kali ini kita akan membahas perkembangan kasus Ponpes Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang ini guys, yang desas-desusnya ini batal ditutup. Ya, meskipun Ponpes Al Zaitun ini batal ditutup dengan faktor-faktor tertentu yang dipertimbangkan, terutama faktor nasib masa depan para santri yang jumlahnya puluhan ribu ini guys. Yang saya tahu memang para santri ini nantinya akan dibina dan dibimbing lagi dengan ajaran-ajaran yang benar menurut syariat Islam. Ya, yang menarik di sini adalah meskipun Ponpes Al Zaitun ini desas-desusnya batal ditutup, Pak Mahfud MD ini tak akan berhenti untuk mengejar dan mengusut dugaan-dugaan tindakan pidana yang dilakukan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun, yaitu si Panji manusia milenium ini guys, yaitu tentang indikasi tindakan pidana aliran dana yang jumlahnya fantastis dan tindakan-tindakan pidana lainnya termasuk penistaan agama. Oke guys, video link asli original sudah kami cantumkan di deskripsi. Nantinya kita akan membahas sebuah berita yang diunggah oleh akun dengan narasi judul yang demikian. Oke, nanti kita akan melihat video tersebut secara lengkap bersama teman-teman semua, dan kita nanti akan coba bahas di dalam video tersebut terkandung esensi apa sebenarnya, dan kita akan juga cek sumber-sumber kevalidan sebuah berita. Oke, langsung saja kita simak videonya, cekidot. Kami sudah menyampaikan laporan baru kepada Polri, yaitu tentang tindak pidana pencucian uang. Kami telah membekukan 145 rekening dari 367 rekening yang diduga menurut PPATK mempunyai kaitan dengan pondok atau kegiatan Az-Zaitun, kegiatan Panji Gumilang. Kita sudah sebutkan di situ beberapa tindak pidana yang mungkin terkait dengan itu, misalnya tindak pidana penggelapan, tindak pidana penipuan, tindak pidana pelanggaran yayasan, tindak pidana penggunaan dana BOS, yang itu semua diletakkan dalam konteks pencucian uang. Pencucian uang dengan penggelapan, pencucian uang dengan penipuan, pencucian uang karena undang-undang yayasan, pencucian uang karena penggunaan dana BOS dan sebagainya. Itu sudah kami laporkan ke polisi, ke Baris-Krim. Satu tindak pidana yang tidak lebih mudah dari tindak pidana yang sudah sekarang masuk di dalam penyidikan. Kemudian saudara, agak lebih fantastis lagi, kami sudah melaporkan adanya sertifikat tanah atas nama Panji Gumilang dan keluarganya yang diduga ada kaitan dengan penyalahgunaan, diduga ada kaitan dengan penyalahgunaan kekayaan Az-Zaitun, karena tanah-tanah itu ditulis atas nama pribadi, Panji Gumilang, istri dan anak-anaknya. Saya sebutkan ada 295 bidang tanah yang sekarang ditemukan sesudah kami cek ke BPN yang namanya Panji Gumilang dan istrinya Khairun Nisa dan Alwidat dan siapa lagi, pokoknya jumlahnya itu 295 sertifikat. Masih dicari lagi kalau ada nama samaran, sertifikat yang mungkin menggunakan nama lain, sehingga sekarang belum ditemukan dan baru ditemukan sebanyak 295 sertifikat tanah dengan rincian sebagai berikut.
Ya. Untuk orang yang bernama Abdus Salam Raden Panji Gumilang, Ya. itu dia memegang sertifikat atas nama hak milik untuk dirinya sebanyak 107 sertifikat, 107 bidang tanah dengan luas 806.000 meter persegi atau rata 805 lebih sekian. Lalu atas nama Farida Al-Widad itu 22 bidang tanah seluas 142,5 meter persegi, 142.500 meter persegi. Kemudian atas nama Imam Prawoto, ini yang sering disebut Abu Toto, sebanyak 35 bidang dengan luas 89.700 sekian meter persegi. Kemudian ada Ahmad Prawira Ibnu, 9 bidang. Ahmad Prawira Utomo, 9 bidang, 159.000 meter persegi. Ada Ikhwan Triyatmo, 6 bidang dengan 69.000 meter persegi. Kemudian Anis Hairunisa yang diduga istri atau anaknya berdasar riwayat hidup, 43 bidang. Itu seluas 442.000 meter persegi. Kemudian ada Hakim Prasojo, 30 bidang atau 31 sertifikat. Dan yang terakhir Sofiah Al-Widad, sebanyak 42 bidang dengan luasan 396.000 meter persegi. Ini data yang diperoleh sampai dengan pagi ini dari BPN, Badan Pertanahan Nasional, karena nama, tempat tinggal, dan tanggal lahirnya sama pemiliknya, sehingga ini diidentifikasi. Nah, kita tahu laporan dari Gubernur Jawa Barat ada 6 nama lain. Ada 6 nama lain bagi Panji Gumilang ini. Ada Abu Toto, ada macam-macam lah, Muarif dan sebagainya. Nah, kita masih cari itu, gitu ya. Dan ini kita kerjakan betul, ini tindak pidana. Jadi Az-Zaitun itu tidak boleh lagi berlarut-larut sampai 20 tahun seperti sekarang, karena tahun 2022 udah muncul. Setiap muncul lalu hilang lagi, mau pemilu muncul lagi. Sekarang selesaikan dengan catatan Az-Zaitun sebagai pondok pesantren itu tidak akan dibubarkan. Pemerintah mengakui bahwa sekolah itu baik produknya, ya, sehingga kita akan bina, akan sesuaikan kurikulumnya, akan bersihkan kalau ada kotor-kotornya di dalam pelaksanaannya. Tetapi pondok pesantren Az-Zaitun dan seluruh sekolah dan pesantrennya itu tidak akan dijatuhi sanksi apa-apa, akan terus berjalan, dibina oleh pemerintah, Kementerian Agama. Tapi Panji Gumilang yang merupakan tokoh di pondok Az-Zaitun ini, tindak pidananya akan kita selesaikan agar tidak selalu menjadi isu setiap ada event politik. Ya, oke guys, itu tadi ya videonya. Setelah kita simak videonya, ini memang berisi tentang statement Pak Mahfud MD yang benar-benar dengan getol untuk membuktikan bahwasanya si Panji ini melakukan tindakan pencucian uang dan sebagaimana mestinya. Ya, kita terus beri semangat kepada Pak Mahfud MD yang memang merupakan sosok yang selalu membongkar suatu kasus yang sangat besar. Karena si Ponpes Al-Zaitun ini memang sudah seringkali, kalau menurut sejarah, banyak laporan-laporan namun belum juga ada tindakan. Semoga sekarang ini di pemerintahan Pak Joko Widodo dan juga ada Prof Mahfud MD bisa mengungkap fakta-fakta baru tentang Ponpes Al-Zaitun. Dan jika saya tarik dengan media-media online terpercaya, memang ini ada beberapa media yang memberitakan adanya tentang desas-desus batalnya penutupan Ponpes Al-Zaitun. Ini ditulis oleh Kompas TV, di mana di dalam judul narasinya berbunyi demikian: Ponpes Al-Zaitun diharapkan
tidak ditutup. Ini alasan Menko PMK. Jadi ada beberapa alasan yang disampaikan oleh Menko PMK. Namun ini harapan ya, harapan tidak ditutup. Bukan secara resmi tidak ditutup, masih belum ada kepastian tentang hal itu ya guys. Coba kita akan baca beberapa penggal kalimat yang ditulis oleh Kompas TV ini ya guys. Dilansir dari laman kompas.tv, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi berharap Ponpes Al Zaitun tidak ditutup. Menurutnya penanganan akan lebih jauh kompleks jika Ponpes pimpinan Panji Gumilang itu ditutup. Kalau saya sih berharap tidak ditutup ya. Kalau itu ditutup harus ada penanganan jauh lebih kompleks, terutama dalam penyelenggaraan pendidikan di dalam, ujar Muhadjir saat ditemui di sela-sela kegiatannya di Malang. Sementara itu, hingga saat ini pemerintah masih melakukan proses pemeriksaan terhadap Ponpes Al Zaitun. Pemeriksaan secara menyeluruh dilakukan agar pemerintah bisa menentukan langkah yang diambil. Jadi masih belum ada langkah pasti atau kepastian yang menegaskan bahwasanya Ponpes Al Zaitun ini ditutup. Memang ini ada harapan-harapan yang disampaikan oleh beberapa orang yang mengharapkan Ponpes Al Zaitun ini tidak ditutup karena memang banyak faktor-faktor. Kemarin juga Pak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin juga menegaskan bisa diteruskan untuk membina dan membimbing para santri dalam Ponpes Al Zaitun dengan ajaran-ajaran yang benar ya guys. Oke teman-teman, kita di sini adalah forum di mana kita mengajak dan mengajarkan teman-teman semua untuk menyaksikan sebuah berita ini secara lengkap agar kita tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi liar, dan kita akan coba bantu untuk memvalidasi sumber-sumber berita yang ada yang terpercaya ya guys ya. Oke teman-teman, bisa ikut berpartisipasi dalam kolom komentar mengenai kasus ini dan perkembangan kasus ini. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.